cuman apa? Perbuatannya nggak sesuai dengan ajarannya, guys. Paham ya? Ini sama kayak ahli Taurat tadi. Ahli Taurat dalam Farisi itu mengajarkan, tapi melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajarannya. Ini yang dilakukan tambah lagi ini nggak sesuai dengan ajarannya gitu. Makanya yang diikuti ya. Jadi jangan diikuti perbuatannya, guys. Selama ini kita dididik dengan ajaran yang keliru. Kita ini tanah, ditanam jagung keluar jagung, ditanam padi keluar padi. Kalau kita diajarkan bahwa Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, bagaimana mungkin kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Tuhan membalas orang yang jahat dengan neraka. Neraka itu berarti jahat kan? Enggak gitu konsep berpikirnya, guys. Baik nggak, guys? Tuhan masukkan manusia ke neraka baik nggak? Itu logikanya jahat. Tapi nggak bisa dikatakan jahat. Kenapa? Karena membalas. Beda ketika Tuhan masukkan orang jahat ke neraka. Itu beda dengan orang yang melakukan kejahatan. Tuhan membalas. Orang ini nggak membalas. Orang ini memang melakukan itu dari awal. Paham ya? Ya. Belanda menyerbu Indonesia menjadi Indonesia. Membunuh orang kita. Kita balas dengan menyerang Belanda. Yang jahat siapa? Ya Belanda. Kita nggak jahat gitu. Tuhan menghakimi masuk orang neraka. Tuhan nggak jahat. Yang jahat orang masuk neraka itu. Hakim memvonis hukuman mati bagi pembunuh. Hakim nggak jahat. Yang jahat orang itu. Paham logikanya ya? Kita tidak mungkin bisa membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Tuhan aja gak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Betul gak? Nah, jadi kamu percaya bahwa Tuhan itu hanya satu adalah hal yang bagus. Tetapi hal itu gak ada gunanya kalau kamu percaya kepada Tuhan yang keliru. Kalau Tuhan kamu tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, berarti Tuhan kamu adalah Tuhan yang keliru. Kalau kamu bayar, kamu dapat sesuatu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak bayar, kamu tidak dapat apa-apa dari Tuhanmu. Berarti Tuhanmu itu bukan Tuhan beneran. Ya, logika aja guys ya. Kita ya berbuat kebaikan, ya kan dibalas dengan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang membalas semua perbuatan hambanya. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, perbuatan jahat dibalas dengan balasan yang setimpal. Kenapa? Agar orang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan berlomba-lomba untuk menghindari kejahatan. Coba adil nggak nih ya? Saya sedekah tiap hari, saya bantu orang. Ada orang nggak melakukan apa-apa, dia nggak bantu orang, nggak sedekah, tapi hadiah Tuhan sama. Adil nggak tuh? Ya nggak adil. Ada bos, yang satu karyawan rajin, yang satu pemalas, digaji sama. Adil nggak tuh? Nggak adil guys. Seorang yang berbaik akan dibalas dengan kebaikan. Yang buat jahat dibalas dengan pembahasan setimpal. Jangan katakan itu kejahatan ya. Itu pembahasan setimpal. Yang jahat itu orang pertama kali buat. Itulah keadilan. Itu Tuhan yang benar. Paham ya? Jadi kalau ada Tuhan yang membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Contohnya orang yang membunuh, ya. Kecuali dia tobat, tapi tak harus hukum juga. Orang membunuh itu jahat, lalu dia tidak dibalas. Jadi hakim itu berkata, udahlah dimaafkan aja dia gitu. Mana bisa begitu? Orang akan ini hakim jahat nih, orang tuh bunuh orang nggak dihukum gitu. Paham ya? Jadi Tuhan itu kalau gitu Tuhan nggak boleh menciptakan neraka dong. Paham ya? Logika berpikir tanpa ragu ini. Kenapa ya protes Tuhan? Kenapa kok ciptakan neraka? Kan jahat itu kalau pakai logika dia. Ketika Tuhan masukkan orang yang bersalah ke dalam neraka. Karena tanpa lagi nggak ngerti logikanya guys ya. Kenapa ada neraka, kenapa ada penjara, kenapa ada hukuman mati. Itu untuk membalas dengan hukuman setimpal. Begitu bukan kejahatan. Ada orang dipukul, lalu dia fight back. Kita nggak katakan orang itu jahat. Yang jahat adalah orang yang memukul pertama kali. Paham ya? Kita malah tepuk tangan. Wih mantap ini kamu berani. Contoh misalnya misalnya ada orang rampok. Kita tahu kan kejadiannya kan? Ada orang rampok. Ini ada kalau video nih guys, Anda akan tahu. Orang di jalan rampok, lalu rupanya orang ini pandai bela diri. Dihajar guys yang merampok tuh guys. Ya kan? Siapa yang kita puji? Ya orang yang bela diri itu. Meskipun dia melukai perampoknya, kita akan tepuk tangan. Hebat, kamu gara-gara kamu perampok itu kalah gitu. Paham ya?
Kita tidak mengatakan dia jahat karena dia membalas kelakuan perampok itu, guys, dengan setimpal tentunya gitu kan. Jadi sekali lagi saya katakan ya, membalas itu bukan suatu kejahatan. Ya, karena semuanya membalas. Tuhan membalas dengan neraka, hakim dengan penjaranya. Kita juga, teman saya, Ramadhani tadi itu membalas dengan dengan kekuatannya, tapi setimpal, nggak berlebihan. Itu bukan orang jahat. Orang jahat adalah orang pertama kali melakukan itu, guys. Dan kita membalasnya dengan kejahatan sekali lagi ya. Tuhanmu itu hanyalah mesin penjual otomatis imajiner. Tuhan saya bukan mesin penjual otomatis. Tuhan saya mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia bukan Tuhan yang cuma bisa suruh manusia melakukan ini itu, tetapi dia sendiri tidak bisa. Iya, kalau gitu suruh Tuhan hapus neraka ya. Suruh Tuhan hapus neraka. karena Tuhan, ngapain Tuhan bikin neraka kalau logikanya seperti yang Anda sampaikan ini. Bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia turun dalam rupa manusia untuk memberi teladan kepada manusia bagaimana sih caranya membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingat, Nabi Muhammad juga melakukan itu ya. Semua nabi melakukan itu, membalas kejahatan kebaikan. Ingat, Nabi ketika dihajar oleh orang Taif ya, Nabi kan dikasih opsi sama malaikat Jibril. Ya Muhammad akan penduduk kota ini. Nabi katakan apa? Tidak. Nabi maafkan mereka. Nabi katakan jangan Jibril, jangan lakukan itu. Saya maafkan mereka. Mereka tidak tahu gitu. Sama seperti yang Yesus lakukan, Nabi Muhammad juga melakukan hal sama. Mereka tidak tahu. Ya. Aku berharap dalam doa semoga dari orang-orang kaum ini akan muncul orang-orang yang mendakwakan Islam, guys. Itu bukti Nabi membahas perbuatan jahat orang Taif dengan kebaikan. Begitu ketika dia menguasai Mekah, bagaimana jahat orang Mekah pada dia dan mendukungnya. Dia dilempari batu sampai luka-luka, pengikutnya dibunuh. Tapi apa yang dilakukan dia ketika dia menguasai Mekah tanpa kekerasan? Dia bawa pasukan perang, penduduk kafir Quraisy takut dan mereka menyerah tanpa syarat, dan akhirnya Islam menguasai Mekah dengan tanpa mengusik satu orang pun di Mekah, tanpa mengusik satu harta benda pun di Mekah. Coba, padahal Nabi Muhammad bisa aja bersendam kan? Toh dia tidak menguasai Mekah, tapi dia tidak melakukan itu. Coba, Nabi Muhammad tuh kasih contoh loh, guys. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Ingat. Lagi ya, Yesus melakukan ini bukan berarti dia Tuhan lagi. Jadi sebagai utusan Yesus, Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa menyutukan kebaikan. Ini bukan hanya Yesus menyutukan kebaikan, Nabi Muhammad juga. Saya lagi. Dan ingat ya, Yesus tidak salib. Yesus katakan ya, seperti tanda Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 malam. Begitu juga manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 malam. Jadi Yesus tidak di tiang salib, tapi dia ada di perut bumi 3 malam ketika kejadian penyaliban, guys. Dan dia bangkit dari kematian untuk memberitahukan kita bahwa walaupun kita bisa mati menderita karena membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, tengok foto ini ya. Foto ini adalah di mana ketika ini muridnya itu tangannya masuk ke dalam perut Yesus yang terbelah. Padahal kita baca ayatnya, guys, nggak ada seperti ini ya. Kalau Anda baca konteks lengkap ayatnya ya, nggak sesuai sama gambar ini. Makanya kita nggak percaya sama gambar ini, guys. Yesus datang kepada murid-muridnya ya. Murid-muridnya mengira Yesus hantu. Karena mereka mengira mereka kan taunya kalau orang meninggal itu kan akan bangkit rohnya aja, hanya berupa roh tinggal, karena jasad mati. Tapi mereka heran, Yesus datang keutuh ini. Yesus katakan, kenapa kalian terkejut? Aku bukan hantu loh. Berarti dia belum mati. Karena hantu kan kalau mati kan bangkit berupa roh. Aku bukan hantu loh. Peganglah aku tanganku dan rabalah aku. Disuruh raba, guys. Aman-aman saja, nggak ada apa-apa. Tangannya nggak bolong, nggak ada yang bolong di perutnya macam-macam. Dia hidup biasa, belum mati gitu. Bahkan dikatakan adakah yang bisa dimakan? Dia makan ikan goreng, guys. Itu buktikan kalau dia belum mati. Jadi ini nggak masuk akal. Ini berbeda dengan konteks dari ayatnya. Nggak ada di ayat itu diterangkan kalau seperti ini, guys. Tangannya masuk lalu ke dalam lubang bekas kayak tombak itu. Nggak ada, guys, di konteks ayat lengkapnya. Tetapi akhirnya tidak berhenti pada kematian. Suatu saat nanti, kita akan bangkit dari kematian dan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang lain yang ya, seperti juga Yesus mati dan bangkit dari kematian, itu juga begitu. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia sama dengan kita, sama-sama mati dan bangkit lagi. Tuhan Bapa di surga, Allah itu tidak pernah mati dan bangkit.
guys, seperti Yesus, Adam, dan kita semua. Balas kejahatan dengan kebaikan juga. Paham ya? Nah, banyak orang yang berkata bahwa Tuhan turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa manusia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Saya mau katakan bahwa Tentu, ya, Tuhan itu kan punya kuasa. Dia tidak perlu turun ke dunia, ya. Karena ketika dia turun ke dunia, dia menjadi tidak lagi maha kuasa. Kenapa? Logikanya, ya. Saya kan Tuhan itu kan ngurus alam semesta, lemah sedikit pun. Ingat, dia Tuhan loh guys. Bahaya kalau dia punya kekurangan. Tuhan tidak punya kekurangan. Tuhan itu sempurna. Saya nyetir nggak boleh ngantuk sedikit pun, karena kena semeleng saya kecelakaan. Tuhan mengatur semua alam semesta. Bagaimana kalau dia ngantuk sebentar aja udah kacau itu, pada bertabrakan, ya kan. Apalagi ada yang itu kejahatan yang bisa melakukan apa-apa karena dia sempat tidur gitu. Ada bayangkan ketika dia berubah menjadi Yesus. Ingat, Yesus itu tidur makan, ya kan. Bagaimana kalau pas Yesus tidur, itu bagaimana dunia ini? Siapa ngatur coba? Maka saya katakan guys, ya nggak masuk akal gitu. Lalu membuat dia jadi bisa dibunuh gitu kan. Jadi versi mereka dibunuh, kita belum. Kita nanti dia akan turun lagi. Dia belum mati, dia masih ada di langit keberapa gitu. Nah, menjadikan dia Tuhan yang lemah, Tuhan yang seharusnya maha kuasa. Jadi kalau dia tidak berubah, dia kan tetap maha kuasa. Nggak ada yang bisa nyentuh dia, nggak bisa bully dia. Tapi kalau dia berubah di manusia, dia menjadi bisa dibully. Coba. Bisa nggak terima Tuhan yang seperti itu? Tuhan yang bisa dibully. Coba, mereka. Ya. Ini konsep Tuhan yang nggak masuk akal. Tuhan itu haruslah suatu entitas yang nggak bisa dibully, yang nggak bisa. Oke lah bisa ngata-ngatain dia, bisa. Tapi akan dibalas nanti. Maksudnya nggak bisa, tuh memukul dia nggak mungkin tuh guys. Tuhan bisa dipukul, Tuhan bisa dianiaya, nggak bisa guys. Itu bukan Tuhan namanya. Tuhan yang makanan minum, yang masa lapar. Coba, ya, kok bisa Tuhan masa lapar? Kok bisa dia tidur gitu? Siapa ngatur semesta ini? Coba. hal itu memang tidak masuk akal. Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal bukan berarti hal itu tidak benar dan tidak pernah terjadi. Banyak hal di dunia ini yang memang tidak masuk akal. Salah satunya adalah cinta. Cinta itu tidak masuk akal. Mencintai seseorang dengan segala kebaikan dan keburukan dia, itu tidak masuk akal. Dengarkan saya ya, cinta tuh masuk akal, sekaligus tidak masuk akal. Jangan katakan cinta nggak masuk akal. Ini aja dia logika ada salah guys ya. Coba. Cinta, kenapa saya katakan cinta masuk akal? Kenapa juga saya katakan tidak masuk akal? Contoh, cinta ibu kepada anaknya, ya. Ibu yang melahirkan kita, yang menyusui kita, menafkahi kita, ya, mengajar kita dengan baik, menolong kita, ya. Itu bukti dia cinta sama kita. Itu logis nggak? Logis guys. Karena dia yang melahirkan kita, yang dia. Itu logis. Itu cinta yang masuk akal. Cinta yang masuk akal adalah cinta kepada wanita yang Anda tidak kenal, ya. Itu namanya cinta buta. Anda tidak kenal dia, ya, dia baik atau tidak gitu kan. Dia tidak terbukti baik sama Anda, dia nggak terbukti menghormati Anda, menghargai Anda sebagai laki-laki, lalu Anda mencintai dia. Contoh, mencintai wanita yang suka selingkuh, mencintai wanita yang suka melawan pada suami, pada dia tidak menghargai Anda. Itu baru cinta yang nggak masuk akal. Cinta masuk akal adalah ketika Anda mencintai wanita yang soleha, yang patuh pada Anda sebagai suami, yang ya mencintai Anda juga. Itu baru cinta masuk akal gitu. Jadi bukan cinta tuh semuanya nggak masuk akal guys. Tapi tanpa lagi logika udah ngawur nih guys. Kalau semua cinta nggak masuk akal, ya, makanya nggak masuk akal ketika Anda mencintai wanita yang mencintai Anda. Itu masuk akal loh, saling mencintai namanya kan. Yang masuk akal adalah Anda mencintai orang yang mencintai Anda. Itu baru nggak masuk akal guys. Logika harus dipakai tanpa lagi nih. Berkorban untuk seseorang yang dicintai tanpa mengharapkan imbalan juga tidak masuk akal. Nah itu dia nggak ngerti ya. Nggak masuk akal. Saya kasih contoh. Ibu Anda tanpa ragi, ya, ketika dia ingat, ibu Anda ketika dia melahirkan Anda, membesarkan Anda dengan kasih sayang, memberi makan, menyusui, mencuci kotoran Anda, mencuci baju Anda. Apa dia akan bahasan dari Anda? Tidak. Ini tidak akan bahasan dari Anda.
Kita harapkan bahasanya setimpal. Nanti Anda juga mandiin dia, apa cuciin kotoran dia, apalagi kasih makan dia, nyusui dia gitu. Jadi kalau Anda katakan itu tidak masuk akal, berarti ibu-ibu tuh melakukan semuanya nggak masuk akal. Itu masuk akal, guys. Ibu tuh akan menerima sesuatu dari Tuhannya, paham ya? Jadi saya katakan ya, guys ya, masuk akal gitu. Jadi ketika orang lihat ada ibu yang mengasihi anaknya, masuk akal, itu anak dia. Meskipun dia melakukan dengan tanpa, dia kan ibu tuh kan, mana ada ibu yang melakukan bahasa dari anaknya, guys? Mana ada? Coba, ada nggak kontak ibu sama anaknya? Nak, ya anak baru lahir nih. Nak, ingat ya nak ya, nanti kamu ibu besarin, nanti kamu udah besar kasih buang ya. Ada nggak? Nggak ada kontak seperti itu, guys. Anak mau bikin kontrak itu sama anak bayi. Gila apa? Yang ada adalah kontrak pekerja. Kamu tanda tangan ini ya, kamu harus kerja masuk jam 8, harus kerja begini gitu, nanti kamu akan digaji. Gitu guys logikanya gitu. Jadi orang yang mencintai ya tanpa pengorbanan tuh masuk akal. Asal benar gitu guys, paham ya? Jadi kamar gini logikanya udah ngawur nih guys, beneran. Tetapi bukankah itu yang benar-benar namanya cinta? Bukankah jika seseorang bertemu dengan syarat imbalan, itu namanya transaksi, bukan cinta? Bukan juga begitu, bukan, salah. Cinta itu adalah ya apa namanya? Cinta itulah rasa yang bisa timbul. Ingat, cinta itu bisa timbul. Ya. Orang yang misalnya gini nih, Anda mencintai orang lain. Ya, orang lain ini maksud saya tuh bukan anak Anda ya. Saya katakan orang lain. Misal Anda istri Anda lah gitu. Anda mencintai istri Anda, tapi istri Anda tidak membalas cinta Anda. Atau orang wanita itu tidak membalas cinta Anda. Pertama mungkin Anda bisa menerima. Lama-lama Anda akan mikir logikanya. Ini orang gak mencintai saya, kenapa saya cintai dia gitu. Jadi Anda betul-betul gak cerdas ya, sehingga tak bertahan gitu. Tentu Anda akan cari yang lain, mencari yang sama-sama mencintai Anda juga. Nah, orang tua itu beda. Jadi ada cinta orang kepada orang lain, pasangan, ada cinta orang tua kepada anaknya. Beda guys. Cinta tanpa imbalan itu adalah orang tua pada anaknya. Dia tidak berharap anaknya mencintainya. Dalam artian dia berharap, tapi dia tidak ketika anaknya nggak mencintainya, dia tetap mencintai anaknya, paham ya? Karena itu anak dia, ada daging dia gitu. Lahir dari rahim dia merasakan susahnya nyawa taruhannya ketika melahirkan anak itu tuh. Beda sama orang pasangan. Orang pasangan akan menuntut. Kalau dia mencintai kayak saya mencintai wanita, kalau tidak mencintai saya buat apa coba? Harus ada timbal balik. Itulah indahnya kalau pasangan saya mencintai. Tapi kalau ibu sama anak ya, ibu tetap akan mencintai anaknya walaupun anaknya mencintai ibunya, paham ya logikanya? Jadi, cinta itu memang tidak masuk akal, tetapi cinta itu beneran ada. Dan cinta yang tidak masuk akal itu benar-benar cinta. Salah besar ya. Cinta itu ya ada masuk akal dan tidak masuk akal. Nah, jadi kalau saya milih cinta masuk akal, ngapain saya milih cinta nggak masuk akal? Kecuali cinta yang anak sama ibunya. Paham ya? Ini adalah yang masuk akal tuh begini loh guys ya, apa namanya saya katakan ya, kan kalau pasangan bisa milih tuh ya, ingat Anda mencintai seorang wanita lalu Anda ngajak dia nikah ya, tapi Anda tahu dia nggak cinta sama Anda, kan Anda bagusnya pilih yang lain gitu, cari yang cinta sama Anda sehingga sama-sama cinta menikah gitu kan. Tapi kalau anak ibu kan nggak bisa begitu, Anda bisa nggak milih yang lain? Nggak bisa, itu anak Anda ya itu anak Anda, maka Anda nggak punya opsi selain mencintainya. Jadi saya katakan ya, ada perbedaan di sini. Jadi nggak semua sama, nggak semua cinta itu nggak masuk akal. Ada yang masuk akal, ada tidak gitu. Tapi yang penting itu bukan itunya, tapi apakah cinta itu benar apa tidak gitu. Ya, anak mencintai anak mencintai ibunya wajar, benar. Itu ya sebaliknya, ibu mencintai anaknya.
Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya wajar. Tapi kalau bukan muhrim saling mencintai itu nggak wajar guys. Karena cintanya bukan karena Allah. Kalau cinta karena Allah dia akan menikah gitu. Begitu juga Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia dan menebus dosa manusia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, pertama nggak masuk akal. Kedua, ya kalau gitu Tuhan tukang balas dendam dong. Yang buat salah Adam, kok kita semua kena imbasnya. Cukuplah Adam saja yang dibalas gitu kan. Itu aja sudah bertentangan dengan yang dijadikan tanpa lagi. Kalau nggak boleh balas. Masalahnya Tuhan membalas. Adam buat dosa harusnya dibalas ke Adam kan. Tuhan bukan hanya balas ke Adam, juga balas kepada kita dan cucunya. Itu setimpal nggak? Pertama berarti artinya Tuhan membalas. Berarti Tuhan bukan tidak membalas. Membalas dengan membalas Adam bukan cukup sampai ke Adam, kita juga. Itu berarti nggak setimpal. Berarti Tuhan seperti itu. Kalau pikiran kalau tanpa lagi mengatakan logikanya ya seperti itu berarti Tuhan Anda. Kan? Kalau Tuhan kami tidak. Kalau Adam membuat dosa ya Adamnya yang kena. Saya buat dosa saya kena, anak saya nggak kena gitu. Itu Tuhan agama Islam. Kalau Tuhan mereka kan beda. Adam buat dosa, kita semua nanggungnya itu. Lalu yang lebih masuk akalnya lagi guys ya. Yang lebih masuk akalnya lagi. Semua dosa kita Yesus nebus. Adil nggak tuh? Setimpal nggak tuh? Dibalaskan ke Yesus, paham ya? Dibalaskan ke Yesus. Yesus mati untuk membalas dosa-dosa kita. Dosa kita itu ditimpakan ke Yesus. Gitu. Dia nanggung dengan dia dibalas dengan mati seperti itu guys. Anda lihat kalian itu kejam tuh guys. Ya, kita nggak yakin itu bukan dia. Dia diselamatkan gitu. Jadi dosa kita nih semuanya ada buat dosa, ada yang bertahun bunuh tuh,